Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 240. Bersama Novel Audioku Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ini adalah cairan katak busuk. Jika kamu tidak memotong telapak tanganmu, kamu akan segera ditinggalkan dengan tumpukan tulang, kata Brand Walt dengan sungguh-sungguh. Meskipun anak laki-laki keluarga Walt kehilangan satu telapak tangan, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak memotong telapak tangannya, nyawa kecilnya akan hilang. Terima kasih Patriark. Bocah keluarga Walt itu mengertakkan gigi dan berkata sambil menahan rasa sakit yang hebat. Tidak seorang pun boleh menyentuh benda-benda di sini, termasuk dinding batu. Saya tidak tahu apakah ada jebakan. Hati-hati. Brand Walt mengerutkan kening dan mengingatkan dengan hati-hati. Pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan Patriark Walt? Walker Guo bertanya dengan lantang kepada semua orang. Mengerti. Semua orang mengangguk. Selama ini, tidak peduli di Walker Guo atau di keramaian, pendapat semua orang tentang Brand Walt telah banyak berubah. Lagi pula, semua orang telah melihat kekuatan makam kuno ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang baru saja disebutkan oleh cairan katak busuk Brand Walt, itu tampak menakutkan. Mundur, seharusnya ada gerbang batu di sini, bukan ujungnya. Mendengar apa yang dikatakan Brand Walt, semua orang buru-buru mundur, bahkan Walker Guo mundur beberapa langkah. Brand Walt memandangi tiga manik-manik hijau yang tersisa di mata kedua patung itu, menarik napas, lalu perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya, mengirimkannya, lalu perlahan-lahan menyerap ketiga manik-manik itu dari patung itu. Setelah ketiga manik-manik dipisahkan dari kepala, semuanya perlahan berubah menjadi cairan, lalu menetes ke tanah, batu biru di tanah dengan cepat terkorosi tanpa bisa dikenali. Melihat keempat mata pahatan yang kosong, Brand Walt mengulurkan tangannya, meraih keempat lubang itu secara langsung, lalu tiba-tiba berputar keluar, kedua pahatan itu terpelintir secara tak terduga. Berderit, terdengar suara gesekan pada dinding batu, dan dinding batu di depannya perlahan terbuka, dan segera, dua koridor muncul di depan semua orang. Benar saja, ada mekanismenya. Patriark Walt benar-benar hebat, dia layak menjadi keluarga yang mencari gua dan menjelajahi kuburan. Kali ini, Patriark Walt bersama kami, dan kami jauh lebih santai, sepertinya meskipun ada harta di sini, kita tidak bisa jika kamu menyentuhnya dengan mudah, ada jebakan di mana-mana. Semua orang memuji Brand Walt satu demi satu, lagi pula, di makam kuno ini, mereka masih harus mengandalkan Brand Walt. Patriark Walt, aku akan memberimu pujian untuk percobaan ini. Walker Guo menatap Brand Walt, bahkan mengubah alamatnya. Belum lagi betapa bahagianya hati Brand Walt saat ini, setelah cobaan ini. Status keluarga Walt mereka di dunia seni bela diri di ibu kota akan meningkat pesat lagi. Patriark Walt, kali ini ada dua lorong makam, yang mana yang harus kita tuju? Edward Troy melangkah maju dan bertanya pada Brand Walt. Tuan Troy, tunggu sebentar, biarkan aku melihatnya. Setelah Brand Walt selesai berbicara, dia dengan hati-hati melihat kedua lorong makam yang muncul. Sambil melihat dua lorong makam, Nathan Lewis tiba-tiba merasakan semburan energi spiritual mengalir keluar dari lorong kiri makam. Bagaimana bisa ada energi spiritual di makam kuno? Nathan Lewis sangat terkejut. Adalah normal memiliki energi yin di sini, bagaimana mungkin ada energi spiritual? Kakak Nathan, apa yang kamu bicarakan? Bernardine bertanya. Oh, tidak apa-apa. Nathan Lewis menggelengkan kepalanya. Tetapi seluruh orang itu tanpa sadar berjalan menuju lorong makam di sebelah kiri. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Apa yang kamu lakukan? Melihat Nathan Lewis berjalan menuju lorong makam, Brand Walt dengan tegas berhenti. Dia sudah lama tidak menyukai Nathan Lewis. Jika bukan karena Nathan Lewis, makam kuno ini akan menjadi milik pribadi keluarga Waltnya. Karena Nathan Lewis, makam kuno itu langsung disita. Nathan Lewis, apa yang ingin kamu lakukan? Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Melihat Nathan Lewis berjalan menuju lorong makam sendirian, Walker Guo bertanya dengan dingin. Saya pikir sepertinya ada sesuatu di lorong makam ini, kata Nathan Lewis. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bukan kamu yang menilai apakah ada sesuatu, kembalikan padaku.
Walker Guo menegur dengan keras. Melihat ini, Nathan Lewis tidak mengatakan apa-apa, tetapi mundur. Sekarang dia bukan lawan Walker Guo, dia masih harus menanggungnya terlebih dahulu. Brandwald memandang Nathan Lewis dengan jijik, lalu berkata, Direktur Guo, lorong makam itu persis sama 2 hari ini, tetapi berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya pikir kita harus mengambil lorong makam di sebelah kanan. Oke, dengarkan kamu, pergi ke kanan. Walker Guo mengangguk. Di sini, hanya Brandwald yang lebih tahu tentang makam kuno, dan dia hanya bisa mendengarkan Brandwald. Melihat Walker Guo memimpin kerumunan untuk pergi ke kanan, Nathan Lewis langsung berjalan ke kuburan kiri. Aku akan pergi ke kiri sendiri, kamu pergi ke kanan. Melihat Nathan Lewis tidak patuh, Walker Guo hampir untuk menegurnya. Tetapi apakah Brandwald segera menghentikannya? Direktur Guo, sekarang saya tidak yakin mana dari 2 lorong makam yang dapat mengarah ke makam. Karena Nathan Lewis ingin pergi ke kiri, biarkan dia pergi. Seseorang harus jelajahi kedua lorong makam. Selidiki. Direktur Guo, aku akan pergi dengan Nathan Lewis. Pada saat ini, Edward Roy berbicara. Edward Roy ingin mengikuti Nathan Lewis untuk menemukan kesempatan untuk menghapus Nathan Lewis, dan jika lorong kiri makam mengarah langsung ke makam, Edward Roy bisa mendapatkan harta itu segera. Adapun lorong makam di sebelah kanan, dengan Walker Guo di sekitarnya, Edward Roy tidak takut harta karun di makam kuno akan diambil oleh sekte lain. Baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Kekuatan Nathan Lewis ini tidak jauh lebih buruk dari milikmu. Walker Guo mengikuti Edward Roy dengan hati-hati. Jangan khawatir, selain George Roy, aku punya 2 anggota lain dari keluarga Roy untuk melindungiku, jadi Nathan Lewis bukan tandinganku. Meskipun Nathan Lewis baru saja membunuh 2 master sekte petir dengan 1 pukulan, Edward Roy tidak khawatir, lagi pula, dengan kekuatan sekte bela diri peringkat ke-7, dia juga bisa membunuh 2 master sekte bela diri dari gerbang petir. Terlebih lagi, dia dilindungi oleh George Roy dan 2 tuan dari keluarga Roy yang merupakan Wuzong peringkat 5, 4 lawan 1, Nathan Lewis sama sekali bukan tandingannya. Tuan Roy, bisakah aku ikut denganmu? Kevin Jericho bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tahu apa yang dilakukan Edward Roy dengan Nathan Lewis, jadi dia ingin mengikuti Edward Roy, sehingga dia bisa membalas dendam dari Nathan Lewis. Jika dia hanya diizinkan melakukannya sendiri, Kevin Jericho dan 2 tuan dari keluarga Jericho mungkin tidak sama lawan Nathan Lewis. Adegan berdarah Nathan Lewis memenggal kepala Ronan Luke barusan masih terukir di benak Kevin Jericho. Edward Roy melirik Kevin Jericho, lalu mengangguk sedikit. 1 orang lagi berarti 1 pembantu lagi, tentu saja Edward Roy tidak akan menolak. Adapun harta karun, dia percaya bahwa Kevin Jericho tidak akan berani bersaing dengan keluarga Troy-nya. Pada saat ini, Nathan Lewis telah memimpin Bernardin dan 2 master dari Combe Villa ke lorong makam kiri. Begitu dia memasuki lorong makam, perasaan Nathan Lewis menjadi lebih kuat, seolah-olah ada sesuatu dalam kegelapan, menarik Chen dengan putus asa maju. Nathan Lewis, tunggu aku. Melihat Edward Roy hendak memasuki makam bersama Nathan Lewis, Dalton Ethan langsung berteriak dan mengejar Nathan Lewis. Saudara Ethan, apakah Anda ingin ikut dengan saya? Saya dapat memberitahu Anda sebelumnya, saya tidak tahu kemana jalan makam ini akan mengarah, dan apakah saya dapat menemukan harta karun. Nathan Lewis datang ke sini sepenuhnya dengan perasaan. Dia tidak pandai dalam hal itu. Aku melihat Edward Roy masuk bersamamu. Kupikir anak itu akan menyakitimu. Jika aku pergi bersamamu, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu dengan mudah, kata Dalton Ethan. Ketika Nathan Lewis mendengar ini, dia menoleh dan melihat, dan menemukan bahwa Edward Roy memang mengikuti, dan kemudian tersenyum sedikit pada Dalton Ethan. Saudara Ethan, terima kasih. Terima kasih, aku, Dalton Ethan, paling tidak menyukai orang-orang dari aliansi seni bela diri ibu kota ini. Mereka terlihat bermartabat, dan mereka berbicara tentang keluarga yang baik. Faktanya, apa yang mereka lakukan bahkan lebih buruk daripada para kultivator jahat itu. Dalton Ethan berkata dengan marah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus meraba-raba ke depan. Semua orang sangat berhati-hati di sepanjang jalan, lagi pula, jika tidak berhasil, beberapa mekanisme akan terjadi terpicu. Edward Roy, yang mengikuti di belakang, melihat Dalton Ethan dan Nathan Lewis bersama, wajahnya menjadi sangat suram dan dingin. Orang-orang ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan Nathan Lewis,
tetapi jika Dalton Ethan dan dua sekte bela diri peringkat ke-7 keluarga Ethan ditambahkan, mereka tidak akan bisa berurusan dengan Nathan Lewis. Apa kemungkinannya? Sialan, Dalton Ethan, setelah persidangan selesai, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Edward Roy mengertakkan gigi. Tuan, sekarang kita tidak dapat dengan mudah menyerang Nathan Lewis. Tidak ada orang lain di sini. Jika orang-orang ini memiliki niat membunuh, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menghadapinya. George Roy mengingatkan Edward, jika Edward Roy bersikeras berurusan dengan Nathan Lewis benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Jika Dalton Ethan ditambahkan, semuanya mungkin akan mati di sini, dan tidak ada orang dari klan lain di sekitar mereka. Dikatakan bahwa organ itu dipicu dan mati, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Omong kosong, aku ingin kamu mengingatkanku. Edward Roy melirik George Roy dan berkata. George Roy menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, tetapi cahaya dingin muncul di matanya. Di sisi lain, Brenwald memimpin Walker Guo dan anggota keluarga sekte lainnya, dan berjalan maju dari makam di sebelah kanan karena Brenwald ada di depan. Semua orang merasa nyaman. Brenwald yang tiba-tiba berjalan ke depan berhenti karena merasakan aura yang sangat jahat di lorong makam, dan juga terdengar suara mendengung. Apakah kamu mendengar suara? Brenwald berbalik dan bertanya kepada beberapa anak keluarga Wald. Sepertinya berdengung, suara lebah beterbangan, kan? Beberapa anak keluarga Wald berkata, tidak, cepat kembali, keluar. Wajah Brenwald berubah, dia meraung dengan tergesa-gesa, dan dia segera mundur. Meskipun Walker, Guo dan yang lainnya sangat aneh, mereka semua mundur dengan cepat. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Brenwald berteriak dengan cemas, dia pasti menemukan bahaya. Semua orang mundur dengan cepat, Brenwald akhirnya mundur, dan ingin menutup lorong makam, tetapi sudah terlambat, dan segera banyak lebah terbang keluar dari lorong makam, menutupi seluruh lorong makam. Lebah beracun, semuanya hati-hati. Brenwald dengan keras mengingatkan semua orang. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah lebah beracun, semua orang sangat gugup. Mereka semua tercengang ketika melihat kumpulan lebah beracun yang hitam dan padat di depan mereka. Sekarang mereka telah mundur ke makam ini lagi, dan jika mundur lagi, mereka akan keluar dari makam kuno. Sialan, ada begitu banyak organ di makam kuno. Teriak seseorang dengan marah. Segera setelah itu, seseorang terus menembak ke arah kawanan lebah, menghalangi jalan masuk makam dan mencegah kawanan lebah terbang keluar. Energi besar terus menyapu, dan banyak lebah beracun terbunuh oleh energi tersebut, tetapi ada lebih banyak lebah yang terbang dari belakang. Melihat situasi ini, saya khawatir sebelum semua lebah dimusnahkan, mereka akan mati kelelahan karena kelelahan. Patriark Wald, apa yang harus kita lakukan? Walker Guo meledak, membungkus dirinya, dan bertanya pada Brenwald. Gunakan api, lebah beracun ini takut api, metode lain tidak berguna. Brenwald berkata kepada Walker Guo. Kalau begitu serang dengan api, nyalakan dengan cepat. Walker Guo mendesak Brenwald. Brenwald tiba-tiba terlihat bingung, Direktur Guo, meskipun saya memiliki serbuk api, tidak ada yang bisa dibakar. Hanya ada batu di makam ini, dan tidak ada cara untuk membakarnya. Dua obor kecil di tangan anak-anak keluarga Wald, saya benar-benar tidak tahu harus membakar apa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Patriark, kita bisa melepas baju kita dan membakarnya, kata seorang bocah keluarga Wald kepada Brenwald. Ini bisa dilakukan, tapi pakaian kita tidak cukup. Setelah Brenwald selesai berbicara, dia melihat ke arah Walker Guo. Brenwald dan yang lainnya pasti tidak punya cukup pakaian, jika semua orang melepas bajunya, tidak akan ada masalah. Tetapi orang-orang ini adalah beberapa tokoh luar biasa dari berbagai sekte dan keluarga. Brenwald tidak memiliki kemampuan untuk meminta mereka melepas pakaian mereka, jadi dia menatap Walker Guo. Melihat lebah beracun yang tak ada habisnya di lorong makam, Walker Guo tidak punya pilihan, jadi dia berteriak pada semua orang, lepaskan bajumu, cepatlah. Kata-kata Walker Guo mengejutkan semua orang, mereka tidak mengerti, ketika kamu bertemu lebah beracun, mengapa kamu ingin melepas pakaianmu? Bukankah ini untuk membuat sengatan lebah beracun lebih baik? Semuanya, kita akan menggunakan api untuk membunuh lebah beracun ini sekarang, karena tidak ada bahan yang mudah terbakar di sini, jadi kita hanya bisa membakar pakaian, Brenwald buru-buru menjelaskan. Ketika semua orang mendengar alasannya, mereka semua melepas baju mereka tanpa daya. Segera,
Setumpuk pakaian ditumpuk di pintu masuk makam, Brenwald menaburkan bubuk api, dan pakaian itu terbakar dengan keras. Kali ini, lebah beracun tidak bisa terbang keluar, dan lebah beracun terus berusaha melewati api, tetapi mereka semua mati sendiri. Brenwald mengambil beberapa pakaian lagi, menyalakannya dan melemparkannya ke lorong makam, membuang bubuk api dari tangannya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mendorong ke depan dengan satu tangan, energi agung keluar dari telapak tangannya, dan embusan angin menyapu, dan pakaian yang menyala-nyala langsung terbakar lebih dahsyat dengan energi ini. Lebah beracun jatuh satu demi satu dan mulai terbang. Mundur, berusaha menghindari kobaran api. Berjalan, teriak Brenwald, lalu tiba-tiba bergegas. Setiap kali mereka menempuh jarak tertentu, mereka akan menyalakan beberapa pakaian dan membuangnya, menggunakan api untuk membunuh lebah beracun di lorong makam. Segera, bagian dalam lorong makam penuh dengan lebah mati, dan empuk saat diinjak, seolah lapisan salju tebal telah turun. Pada akhirnya, saat pakaian dibakar, semua lebah beracun musnah. Anggota dari berbagai sekte dan keluarga saling memandang dalam kesusahan, merasa sedikit tidak berdaya. Di makam kuno ini, betapapun kuatnya mereka seringkali tidak dapat menampilkannya sepenuhnya, begitu banyak Wuzong yang sangat malu dengan sekelompok lebah beracun. Nathan Louis dan yang lainnya di sisi lain telah berjalan untuk jarak yang tidak diketahui, dan Nathan Louis merasa aura semakin dekat. Tapi saat Nathan Louis terus berjalan ke depan, tiba-tiba aura pembunuh yang sangat besar menghantam. Nathan Louis bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia dikirim terbang sendiri. Ledakan, tubuh Nathan Louis membentur dinding lorong makam dengan keras, dan tulang-tulangnya tampak hancur berantakan. Sungguh roh pembunuh yang kuat. Wajah Nathan Louis penuh keterkejutan. Dia tidak mengerti bagaimana roh pembunuh yang begitu kuat tiba-tiba muncul di sini. Kakak Nathan, ada apa denganmu? Bernardin buru-buru mendukung Nathan Louis dan bertanya. Nathan Louis, ada apa? Dalton Ethan juga bertanya pada Nathan Louis. Melihat ini, Edward Roy dan yang lainnya yang mengikuti Nathan Louis dan yang lainnya buru-buru berhenti. Sepertinya seseorang membuat lingkaran sihir di depan, jadi kita tidak bisa melewatinya. Kata Nathan Louis dengan wajah serius. Dalton Ethan melihat ke arah lorong makam, tetapi tidak menemukan apapun, itu kosong. Tidak ada apa-apa. Dalton Ethan berjalan maju. Saudara Ethan, hati-hati. Begitu Nathan Louis selesai berbicara, tubuh Dalton Ethan juga terlempar ke udara dengan kekuatan yang sangat besar. Nathan Louis meraih lengan Dalton Ethan, yang membuat Dalton Ethan menstabilkan sosoknya. Melihat sudut mulut Dalton Ethan, darah sudah berdarah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Sial, semangat membunuh yang kuat. Dalton Ethan menyeka darah dari sudut mulutnya, pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Kalau tidak tempat ini tidak akan ada dilemparkan ke dalam lingkaran sihir, kalian berdua coba hancurkan lingkaran sihir ini. Dalton Ethan mengarahkan kedua bawahannya dan berkata. Kedua pelayan dari keluarga Ethan mengangguk, dan napas Wuzong peringkat ketujuh pecah di tubuh mereka, dan mereka mulai berjalan menuju kedalaman makam. Keduanya mengeluarkan energi besar, mencoba menghancurkan lingkaran sihir dengan kekuatan kasar, dan berjalan langsung dengan tubuh kuat mereka. Keduanya yang dipersiapkan jelas melangkah lebih jauh dari Dalton Ethan, tetapi karena mereka berdua terus menghabiskan banyak energi, roh pembunuh di lingkaran sihir menjadi semakin gila. Kedua pelayan keluarga Ethan mulai berkeringat dingin di dahi mereka, dan setiap langkah maju menjadi sangat sulit. Segera, mereka berdua tidak bisa bertahan lagi, dan terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Keduanya memuntahkan darah, jelas terluka parah, tapi keduanya hanya berjalan belasan meter lebih jauh dari Dalton Ethan. Lingkaran sihir apa ini? Terlalu kuat. Harta macam apa yang tersembunyi di dalamnya, dilindungi oleh lingkaran sihir yang begitu kuat. Dalton Ethan mengutuk. Kakak Nathan, aku akan mencobanya. Bernardin sangat bersemangat sehingga dia ingin mencobanya ketika dia mendengar ada harta karun di dalamnya. Nathan Louis meraih Bernardin dan berkata, jangan pergi, dengan kekuatanmu saat ini. Aku khawatir kamu akan berubah menjadi bubur oleh roh pembunuh tepat setelah kamu masuk. Bernardin sangat ketakutan sehingga dia tidak melakukannya, tidak berani pergi lagi mencoba. Sekarang ada lingkaran sihir yang menghalangi jalan, mengetahui bahwa pasti ada harta karun di dalamnya, tetapi tidak ada yang bisa melewatinya. Nathan Louis dan yang lainnya hanya bisa duduk dan istirahat sebentar, dan kesadaran Nathan Louis tersebar, berusaha mencari mata lingkaran sihir, asalkan lingkaran sihir itu rusak. Tapi begitu kesadaran spiritual Nathan Louis bubar,
dia langsung diblokir kembali. Yang mengejutkan Nathan Lewis, lingkaran sihir ini bahkan bisa memblokir kesadaran spiritual. Melihat bahwa Nathan Lewis dan yang lainnya tidak ada hubungannya, Edward Roy berjalan melewati Nathan Lewis sendirian, melihat ke lorong makam yang kosong di depannya. George Roy, pergi dan coba, kata Edward Roy pada George Roy. Tuan muda tertua, aku. George Roy ragu-ragu. Baru saja, tidak peduli apakah itu Nathan Lewis atau Dalton Ethan, atau bahkan dua tuan keluarga Ethan dari Sekte Bela Diri peringkat ke-7, mereka semua langsung disingkirkan oleh lingkaran sihir ini. Kekuatannya dari Sekte Bela Diri peringkat ke-3, apalagi yang bisa dicoba. Apa, aku tidak bisa berbicara dengan baik. Melihat George Roy ragu-ragu, Edward Roy berkata dengan dingin. George Roy menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu menghembuskan nafas seluruh tubuhnya untuk menyelimutinya, dan perlahan berjalan ke depan. Ketika George Roy berdering dan melangkah maju, aura pembunuh yang kuat dan maniak menyerang George Roy dalam sekejap dengan momentum yang luar biasa. George Roy tidak punya waktu untuk bereaksi, tubuhnya terbang terbalik sendiri, jatuh ke tanah untuk waktu yang lama sebelum dia bangun. Melihat penampilan George Roy, Edward Roy mengerutkan kening. Alangkah baiknya jika Direktur Guo ada di sini, gumam Edward Roy, jika Walker Guo ada di sini, dengan mengandalkan kekuatan Walker Guo di puncak Wuzong, dia mungkin bisa lewat di sini. Edward Roy percaya pasti ada harta langka di belakang. Edward Roy, yang tidak tahan godaan, ingin mencobanya setelah menyesuaikan napasnya. Tapi hasilnya sama saja, Edward Roy tidak mengambil terlalu banyak langkah, dan langsung tersingkir. Untuk sementara, beberapa orang diblokir di sini, tidak dapat bergerak maju. Setelah Nathan Lewis mengatur nafasnya sebentar, dia berdiri perlahan, dia berencana untuk mencoba lagi, tapi dia ceroboh sekarang, dia tidak siap sama sekali, dan langsung pingsan. Kakak Nathan, apakah kamu masih ingin mencoba? Bernardin menghentikan Nathan Lewis dan bertanya. Yah, aku sedang mencoba. Hanya dengan memutus lingkaran kita bisa tahu harta karun apa yang ada di baliknya. Nathan Lewis mengangguk. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.